Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kota Makassar akan melakukan praktik teknik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Rusdianto dari UPT SMP Negeri 27 Makassar. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andi Maraula dari UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Trisyanti dari UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar. Dan samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Andi Wardana, saya dari SMP Negeri 18 Makassar. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik teknik coaching dengan berbagai peran, diantaranya sebagai coach, coachee, dan observer. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wardana. Bagaimana kabarnya, Pak? Sebelum ini saya mengucapkan terima kasih sudah bertanya kepada saya. Alhamdulillah pada kesempatan ini sangat dalam baik. Ya, jadi hari ini terkait coaching ya Pak, kegiatan coaching hari ini saya bertanya kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terkait tentang coaching yang akan saya lakukan pada kesempatan kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan itu terkait tentang bagaimana si coachee pada kesempatan kali ini mengeluarkan ide-ide kreatif terkait tentang permasalahan yang dia sampaikan ke saya dengan cara-caranya dan solusi yang dia sampaikan secara tersendiri ke saya. Ya, kemudian Pak Sugianto bisa ceritakan tentang tahapan coaching ini? Ya. Jadi untuk tahapan coaching pada kesempatan kali ini, yang pertama saya sebagai coach, tentu saya akan meminta menyampaikan atau mengutarakan permasalahan yang coaching alami kepada saya. Kemudian saya akan menggali kompetensi faktor pendukung daripada perencanaan yang akan dia lakukan ke depannya. Dengan begitu maka si coach ini akan meningkatkan atau menggali kompetensi ini secara mandiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Rusdi, perasaannya mengenai kesiapan coach ini? Iya, baik Ibu. Kalau berkaitan dengan perasaan saya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini coach sudah sangat siap dan lebih punya persiapan terkait tentang pelaksanaan coaching pada kesempatan kali ini. Saya siap. Alhamdulillah Pak. Demikian ya Pak kegiatan observasi kita ini. Semoga kegiatan coachingnya Pak Rusdianto berjalan dengan lancar dan dimudahkan semuanya. Amin, amin. Terima kasih Bu atas doanya. Ya. Baiklah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Andi Maraula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusdianto. Bagaimana kabar Ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah Pak Anto, kabar saya baik. Walaupun mungkin dalam pikiran saya sedang ada beberapa masalah dan hambatan yang saya hadapi. Oh ya? Baik. Kalau bisa Ibu sampaikan ke saya apa yang bisa saya bantu pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Pak Rusdianto. Kalau Pak Rusdianto punya waktu dan memberi saya kesempatan untuk bercerita apa yang menjadi masalah saya dalam pembelajaran, saya akan sangat senang Pak. Baik, alhamdulillah. Saya juga dengan terbuka siap mendengarkan Ibu manakala bisa membantu daripada apa yang Ibu alami. Boleh diberitakan ke saya bagaimana? Ini Pak, ada beberapa permasalahan yang saya hadapi ketika dalam proses pembelajaran. Salah satunya itu Pak Rusdianto, kalau dalam pembelajaran ada beberapa siswa yang malas, tidak bersemangat mengikuti pembelajaran, terutama ketika pembelajaran itu berkaitan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Baik. Jadi anak-anak di kelas kurang bersemangat, khususnya berkaitan tentang baca Quran ya. Kalau boleh saya tahu, berkenankah Ibu menceritakan ke saya kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak Ibu ini
kurang minat belajarnya ketika ibu mengajar? Iya Pak Anto. Kenapa mereka tidak bersemangat, tidak suka belajar agama, khususnya membaca Al-Quran tadi? Karena perasaan mereka itu ketika membaca Al-Quran itu mereka tidak bisa, jadi mereka takut untuk belajar. Jadi alasannya mereka, saya tidak usah belajar agama, saya tidak usah membaca Al-Quran, karena nanti akan dimarahi oleh ibu. Karena itu mereka jadi malas-malasan Pak. Jadi sebagian dari para anak kita merasa takut ya ketika diajarkan dalam pembelajaran itu. Nah, terkait hal ini kan anak ibu artinya dia semangat belajarnya ketika ibu mengajar Quran. Nah, kalau boleh saya tahu, boleh disampaikan ke saya apa yang ibu sudah lakukan selama ini terkait tentang pembelajaran yang ibu lakukan di kelas. Ya Pak, untuk beberapa hal yang sudah saya lakukan, saya coba memanggil anak-anak tersebut secara pribadi, berbicara dan berbincang apa yang menjadi masalah mereka. Sejauh ini alasan mereka hanya karena itu, mereka takut karena tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi saya mulai menggunakan beberapa metode yang bervariasi dalam pembelajaran saya. Misalkan menggunakan video, menggunakan kartu-kartu agar mereka tertarik dalam pembelajaran. Oh baik ibu. Tadi sudah menggunakan video, kemudian menggunakan kartu-kartu untuk menarik minat belajar, itu adalah sesuatu yang sudah bagus ibu lakukan. Hanya saja ketika saya mau tanya ke ibu, upaya atau rencana apa yang ibu lakukan yang baru daripada apa yang disebutkan tadi? Ini ada breaking atau rencana training ke depannya, hal-hal baru yang bisa dilakukan mungkin? Betul Pak, saya sudah punya beberapa rencana ke depannya untuk pembelajaran saya agar minat peserta didik itu bisa meningkat dan mereka antusias dalam pembelajaran saya. Misalkan lebih banyak memilihkan SDG dalam pembelajaran agar mereka tidak tegang dan ketakutan ketika belajar. Salah satunya juga menggunakan animasi-animasi pembelajaran berkaitan dengan baca tulis Al-Quran tadi. Selain itu juga saya mungkin akan lebih menggunakan tutor sebaya. Jadi beberapa teman mereka yang sudah bisa membaca Al-Quran bisa membantu teman mereka yang belum bisa. Baik. Wah, kalau saya lihat rencana ibu ini sangat bagus dan sangat mendukung daripada apa yang perlu kita lakukan terkait minatnya anak-anak. Tadi akan melakukan ice breaking ya Bu ya? Ice breaking, kemudian menampilkan video animasi. Dan yang paling penting juga menggunakan tutor sebaya. Saya kira ini adalah langkah yang bagus untuk kedepannya, mudah-mudahan bisa berhasil. Hanya saja kalau boleh saya tahu terkait perencanaan ibu, bagaimana ibu melakukannya supaya kegiatan ini berhasil? Oke Pak, makasih. Untuk perencanaan kedepannya, bagaimana agar kegiatan saya atau rencana saya ini berhasil, saya mungkin akan melibatkan kepala sekolah tentunya yang sebagai pemimpin atau atasan saya di sekolah. Selain itu, saya akan mengajak peserta didik dan orang tua untuk berkolaborasi agar rencana saya ke depan ini bisa berjalan dengan baik. Karena intinya adalah bagaimana peserta didik saya memiliki antusias dan semangat ketika belajar. Dan pastinya saya harus konsisten Pak, itu yang paling penting sebenarnya. Betul sekali. Iya. Sangat luar biasa Ibu. Mudah-mudahan bisa sukses. Jadi sudah ada cara-cara juga yang diutarakan bagaimana supaya program ibu kali ini berhasil, mencari dukungan sama pimpinan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan orang tua, dukungan orang tua, sehingga minat belajar anak-anak kita ini, program-program kita yang lakukan bisa terlaksana dengan baik. Nah, pertanyaan lagi boleh? Silakan. Baik, kalau saya mau tahu apa bentuk tanggung jawab ibu untuk melaksanakan supaya program ini bisa berlanjut secara terus-menerus dan berhasil. Untuk komitmen saya sendiri Pak, pastinya saya akan lebih konsisten untuk melakukan kegiatan tersebut agar metode pembelajaran yang saya gunakan tidak bervariasi agar peserta didik bisa antusias. Selain itu, saya akan adakan yang namanya tindak lanjut dan refleksi Pak. Nah, jadi setelah melakukan pembelajaran, saya lihat apa yang menjadi tantangannya, apa yang menjadi masalah, apa yang sudah baik, dan apa yang lebih baik bisa saya kembangkan. Jadi kuncinya adalah konsisten. Betul Pak. Konsisten supaya program ibu ini bisa berlanjut secara terus-menerus dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terlaksana.
ada bisa lagi Bu yang saya bantu? Kira-kira sudah paham apa yang Ibu akan lakukan ke depannya dan bagaimana caranya? Saya rasa Pak, saya sudah sangat cukup lega. Saya sudah mendapatkan beberapa penjelasan, beberapa gambaran apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk mengatasi masalah saya ini. Saya sangat senang karena bisa bercerita dengan Bapak. Setelah bercerita, saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan Pak untuk menyelesaikan masalah saya ini. Jadi saya rasa sudah cukup. Ibu senang mengutarakan permasalahannya ke saya dan sedikit lega, senang karena bisa menjawab keresahan Ibu. Saya juga ikut senang dan merasa happy juga mendengarkan cerita Ibu bisa berbagi kepada saya. Selamat beraktivitas Ibu, semoga bisa berjalan dengan lancar dan di kemudian hari saya siap terbuka untuk menerima jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan bersama. Terima kasih Ibu sudah bersedia menceritakan permasalahan Ibu ke saya. Terima kasih banyak Pak karena sudah mau mendengarkan cerita Siap. saya, mendengarkan keluh kesah saya. Jadi Pak, ke depannya kalau saya punya masalah berkaitan dengan pembelajaran, saya harap Bapak bersedia untuk saya tempati bercerita dan mencari solusinya. Dengan senang hati. Siap. Terima kasih. Baik. Demikian Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi Maulan. Mana Pak Rusdianto? Kabarnya baik? Ya, kami sehat baik pada Kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai dalam coaching kita kali ini Pak Rusdianto? Oh iya, jadi begini Bu. Saya ada berbagi sedikit karena permasalahan saya yang saya utarakan ini terkait tentang anak didik saya yang saya ajar di kelas 7. Jadi anak-anak saya itu yang kelas 7 ketika saya membawakan materi tentang Quran hadis, anak-anak ini banyak yang belum memahami tentang huruf hijaiyah. Jadi jangan saja mengajarkan mengajinya, mengenali huruf hijaiyah saja, mereka masih kurang. Ini yang membuat saya kesulitan ketika saya mengajar tentang hadis di kelas. Kira-kira Pak Rusdianto, apa faktor penyebab sehingga masalah tersebut bisa terjadi? Seperti Bapak tidak tahu huruf hijaiyah, Bapak belajar Quran hadis. Jadi begini Bu, itu karena saya identifikasi permasalahan itu faktornya itu dari orang tuanya. Itu orang tuanya kurang mendukung atau tidak mengarahkan anaknya di rumah untuk mengaji. Karena banyak anak-anak terakhir itu saya tanya di kelas itu, saya tanya kapan kita terakhir mengaji? Saya bilang kelas 3 nih Pak, kelas 2 SD. Nah, pada saat saya ajar di kelas 7 SMP baru belajar mengaji dan ada yang mereka itu sebenarnya sudah 3 kali hafal Quran, ada yang 2 kali, tapi kemampuan membacanya itu sama dengan Prof. Bahkan ada di antara mereka yang betul-betul itu dukungan orang tua juga ya mungkin kurang. Oh iya Pak Rusdianto, dukungan orang tua ya Pak Rusdianto. Kira-kira upaya apa yang Bapak sudah lakukan untuk selama ini mengatasi masalah ini? Yang saya lakukan selama ini Ibu, ini saya lihat juga Ibu ya. Silakan Pak. Jadi begini, selama ini saya sudah lakukan itu pembelajaran tutor sebaya. Karena kan dengan terbatasnya waktu di kelas itu memungkinkan saya mengajar kurang lebih 30 siswa. Jadi saya pakai temannya itu yang sudah agak besar, kemudian secara berkelompok mengajarkan temannya yang belum mampu. Sejauh ini itu saya lakukan. Dan kemudian saya juga sudah melakukan berbagai media pembelajaran, di antaranya itu media PPT atau PowerPoint, kemudian saya kaitkan dengan animasi-animasi yang menjelaskan tentang huruf hijaiyah. Kalau untuk rencana ke depannya Pak Rusdianto, kan tadi Pak Rusdianto sudah menggunakan tutor sebaya, sudah menggunakan berbagai media. Jadi rencana ke depannya bagaimana Pak? Iya. Kalau perencanaan saya ke depannya itu yang pertama saya trainerkan ini mudah-mudahan bisa terlaksana.
saya dulu harus kita dukungan orang tua. Kita berkolaborasi untuk menghubungi orang tuanya yang belum bisa sama sekali lagi untuk memberikan dukungan dan support. Kemudian langkah yang kedua, saya berencana ke depannya akan mengadakan ekstrakurikuler yang saya akan lakukan di setiap hari Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, saya akan memberikan jam tambahan kepada mereka yang belum mampu. Kira-kira Pak Rusdianto untuk rencana kedepannya, faktor apa yang bisa mendukung agar rencana Bapak itu bisa berhasil? Ya, faktor yang mendukung untuk kedepannya pasti saya butuh dukungan dari kepala sekolah, pimpinan. Saya butuh juga dukungan dari rekan-rekan sejawat sesama teman guru yang mengajar tujuan studi pendidikan agama Islam, dan tentu saya juga memberikan sarana dan prasarana yang memadai. Karena kan biasanya selama ini kekurangan media tidak ada rektor, mungkin bisa nanti saya konsultasikan ke kepala sekolah supaya bisa digunakan. Jadi Pak Rusdianto setelah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, kira-kira bagaimana cara melakukannya agar rencana tersebut berhasil? Apa yang harus Bapak lakukan? Yang pertama harus saya lakukan adalah komitmen, kemauan, niat yang kuat. Dengan tanpa niat dan komitmen, semua yang saya rencanakan tidak akan kita laksanakan. Jadi yang pastinya saya lakukan adalah berkomitmen dan bertekad untuk anak-anak ini supaya bisa ke depannya jauh lebih baik dan meningkat kemampuan mereka. Betul sekali Pak Anto. Kalau mendengar dari cerita Pak Rusdianto, saya menganggap bahwa Bapak ini sangat memiliki komitmen yang besar Pak. Dari penggunaan media kreatif, rencana-rencana Bapak yang begitu besar, saya rasa Bapak ini memang salah satu pendidik yang memiliki kompetensi yang cukup baik Pak. Terima kasih akan label yang diberikan ke saya. Mudah-mudahan ini menjadi tanggung jawab saya dan menjadi motivasi saya ke depan. Saya sangat mengapresiasi rencana-rencana Bapak. Kira-kira bagaimana komitmen dan bentuk tanggung jawab Bapak agar rencana ini ke depannya bisa berjalan terus, bukan hanya sekali dua kali Pak? Oh iya, komitmen saya pertama, saya melaksanakan semua ini karena insya Allah menjadi amal jariah untuk saya. Bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat, karena mengajarkan anak-anak tentang Al-Quran itu, insya Allah pahalanya menjadi pahala atau amal jariah. Ini berkaitan dengan bidang saya sebagai guru agama. Betul sekali Pak, niat Bapak sebagai guru agama, sebagai seorang pendidik ingin mencerdaskan kehidupan anak-anak agar mereka dapat selamat, bahagia dari dunia maupun di akhirat. Apa masih ada yang perlu Bapak ceritakan? Alhamdulillah, dengan saya berbicara ke Ibu, saya mengutarakan saya lebih lega dan tentunya saya senang karena saya paling tidak saya sudah punya gambaran ke depannya apa yang harus saya lakukan sehingga program-program saya ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi Pak, bagaimana perasaannya setelah kita berbincang, berdiskusi, masalah berkaitan dengan masalah yang Bapak alami? Pastinya saya senang, lebih plong, nyaman dan rileks. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan dengan bertanggung jawab. Saya rasa rencana Bapak itu depannya untuk memperbaiki mengatasi masalah-masalah Bapak itu sangat-sangat baik Pak. Dan saya mengapresiasi semua rencana Bapak. Semoga rencananya bisa berjalan dengan baik, bisa berhasil, peserta didiknya bisa belajar dengan bahagia, terutama bisa membaca Al-Quran Pak. Saya juga sebagai coach sangat senang dan bahagia mendengarkan cerita-cerita Bapak. Saya bisa mendapatkan gambaran ketika saya akan menghadapi masalah yang sama. Baik. Terima kasih Bro. Kita mungkin sudah cukup Pak Rusdianto. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi Pak Rusdianto. Kalau saya punya masalah, kalau Bapak punya masalah, bisa menghubungi saya. Semoga saya bisa membantu untuk mengatasi dan menemukan solusi bersama. Baik, siap. Insyaallah di kemudian hari kita akan bertemu jika ada hal yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Rusdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabar Pak Putri? Terima baik. Apa begini Bu, karena saya punya masalah yang saya alami, tapi itu juga saya bingung karena ini masalah bagi saya itu sangat berat. Masalah tentang daur ulang yang dilombakan sama sekolah Bu. Sedangkan yang daur ulang itu kegiatan F8 juga bertepatan pada saat ini. Daur ulang di sekolah kami itu pernah ada, cuman berhubung mungkin kurang perhatian, akhirnya baju daur ulang yang disiapkan di sekolah itu tidak ada Bu, ahli wardana seperti itu. Jadi permasalahan besar saya dan harus disiapkan untuk persiapan F8 nanti tanggal 24. Jadi masalahnya Putri di sini masalah daur ulang. Ya. Kemudian upaya apa yang bisa dilakukan selama ini? Begini Bu, kemarin sempat saya dengan kepala sekolah sharing dengan teman-teman rekan-teman di sekolah itu untuk mencari solusi terkait baju yang akan kita tampilkan nanti buat karnaval F8, karena satu perwakilan di sekolah itu 15 Bu, sedangkan kami belum sama sekali buat baju karena dicari bajunya itu nggak tahu di mana. Akhirnya saya meminta kepada teman-teman untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk menyiapkan baju itu dengan cara melibatkan peserta didik kita, tapi dalam satu kelas itu dua baju yang dalam satu kelas itu satu baju yang harus diselesaikan untuk kegiatan F8 ini. Itu yang yang solusi yang saya pikirkan di saat ini. Bagus sekali ya solusinya. Jadi kedepannya faktor pendukung apa kira-kira yang supaya solusi itu berjalan dengan berhasil? Itu saya tetap berkolaborasi dengan teman, kemudian meminta pendapat dari teman apa yang harus saya lakukan untuk baju yang tadinya disiapkan tanggal 24 itu berjalan dengan baik begitu Bu. Jadi pas di tanggal 24 anak-anak tersebut itu sudah menggunakan baju, jadi tidak terlingkungan seperti itu. Jadi setiap kelas itu menyiapkan dua kelas itu menyiapkan satu baju dan diperlombakan di sekolah sehingga baju itu bisa digunakan di F8 nanti Bu, seperti itu. Seperti itu rencananya. Kemudian komitmen dan tanggung jawab apa sehingga rencana itu dapat dilakukan dengan berhasil? Yang jelas Bu, pasti saya bertanggung jawab setelah selesai kegiatan. Saya akan menyimpan baju tersebut, pasti meminta juga lemari kepada Bapak untuk disimpan agar digunakan tahun depan. Jadi kita tidak kelingkungan lagi buat di wardana seperti itu. Karena jujur baju yang digunakan itu dalam satu baju mahal. Jadi jadi saya dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru di sekolah itu bekerja sama untuk penyimpanan baju sehingga nanti ke depannya kita sudah tidak membuat terlalu banyak baju untuk daur ulang dalam kegiatan F8. Itu yang kami lakukan saat ini. Jadi faktor pendukungnya apa saja? Faktor pendukungnya ya pasti kepala sekolah, saya kolaborasi kan sama teman-teman sejawat kan seperti itu. Pasti kalau pimpinan sudah melakukan yang terbaik dan pasti kita juga sangat senang dengan seperti itu Bu Andi Wardana. Kemudian bagaimana perasaan setelah kita diskusi? Perasaan saya ya lega Bu, karena masalah saya ini berangsur-angsur bisa berkurang begitu. Setelah saya menceritakan masalah saya ke Bu Andi Wardana, saya mempunyai banyak solusi. Kemudian terkait dari masalah ini, saya juga ke depannya mungkin bisa bekerja sama lagi dengan Bu Andi Wardana ketika dapat masalah kan. Ya. Jadi saya bisa meminta solusi atau menceritakan masalah saya sehingga perasaan saya menjadi tenang begitu. Siap. Pokoknya Putri butuh saya langsung saja kita jadinya. Ya, terima kasih ya. Jadi setelah kita ketemu ini kita buat kajian lagi ya ke depannya. Tadi sekali karena itu sudah mendapatkan solusi bagaimana menangani daur ulang karena itu jadi permasalahan Putri. Ya, mungkin sekian dulu Putri ya. Kita
sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi Wardana. Terima kasih juga Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabar hari ini Bu Andi Wardana? Alhamdulillah baik Bu. Cuman masalah. Kira-kira masalah apa yang Ibu hadapi saat ini? Jadi yang juga saya masalah sebenarnya. Cuma yang bisa secepatnya sih masalah anak wali. Ada anak wali itu dan saya punya. Kenapa Bu? Kalau dia udah senang mungkin itu anak kurang kasih sayang atau apa. Yang jelas dia jelaskan masuk. Oh, gitu. Iya itu saya masalah itu. Kira-kira faktor penyebab permasalahan itu apa Bu Andi Wardana? Kalau boleh saya tanya. Sepertinya faktor keluarga itu. Ya. Ini kan saya bilang anak baru, dia jadi saya belum terlalu ini terlalu paham karena Oh, gitu. Upaya apa yang sudah Ibu lakukan untuk selama ini? upaya saya selama ini kan dia masih 2 minggu yang ditutup, jadi upaya saya lakukan ini saya mau ambil dulu. Saya mau pakai dengan apa dia pernah masuk kelas. Padahal ini sudah 2 minggu dia tidak kenapa. Jadi saya pun sini mana? Terus apa rencana yang dilakukan Ibu ke depan untuk anak tersebut? Ini ke depannya itu saya panggil dia secara langsung. Saya tanya apa? Karena anak itu kalau tidak dipanggil secara langsung itu normal, betul-betul. Jadi saya harus panggil dia meskipun sebelumnya dia kan malasnya, tapi saya sebagai wali saya panggil dia. Ada sama saya. Apa faktor pendukung sehingga rencana tersebut bisa berhasil Bu Andi Wardana? Coba Ibu kemukakan. Mungkin faktor pendukung yang pertama saya harus bersama sama kita. Saya harus bersama dengan kita. Kemudian saya juga harus menjawab kuahnya. Bisa bertanya lagi Bu Andi Wardana? Bagaimana cara melakukannya agar rencana tersebut bisa berhasil? Cara yang saya lakukan Iya. itu tadi. Jadi saya harus panggil itu anak, kemudian saya harus tahu bagaimana keadaan keluarganya. Jadi kemudian saya harus kolaborasi dengan teman mengajar ya Putri, karena dia bagaimana saya wali kelasnya, saya harus menceritakan kepada teman-teman saya, ini anak kondisinya begini. Apa komitmen atau bentuk tanggung jawab Ibu terkait dari masalah yang Ibu alami saat ini? Mungkin komitmen saya itu lebih memperhatikan anak saya. Jadi istilahnya kasih sayang, karena kita sebagai pendidik haruslah memberikan kasih sayang kepada anak peserta didik, apalagi anak-anak yang kekurangan kasih sayang di rumah. Jadi kita harus sebagai ibu harus memberikan kasih sayang di sekolah. Ini komitmen saya. Bagaimana perasaan saat ini Bu Andi Wardana setelah bercerita dengan saya? Ya, perasaan saya Putri setelah kita diskusi ini sangat istilahnya plong ya. Jadi yang masalah yang saya terbebani kepada saya itu sudah plong. Artinya saya sudah membuka pencerahan. Jadi depannya begitu ada masalah bisa terhubung. Oh iya, nggak apa-apa Bu, saya juga siap jadi pendengar Ibu terkait dari masalah-masalah Ibu. Untuk hari ini mungkin sekian dulu ya Bu Andi Wardana. Kalau ada masalah apa yang kemukakan dan butuh teman sharing, untuk teman mendengarkan, nanti insya Allah saya akan bantu Ibu seperti itu. Terima kasih untuk waktunya saat ini Bu Andi Wardana. Semoga kita ke depan bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Ya, sama-sama Bu Andi Wardana. Demikianlah tadi apa yang kami lakukan terkait tentang teknik coaching untuk modul 2.3. Kami dari TGP Angkatan 10 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam